Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan dasar-dasar desain dari eksperimen. Hari ini kita akan membahas tentang desain eksperimen pada pertemuan yang keenam ya. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan dan juga ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Terima kasih. Oke, kita akan bahas ya dasar-dasar desain dalam penelitian eksperimen. Nah, dalam penelitian eksperimen dibutuhkan sebuah desain atau metode atau juga cara supaya penelitian dari kegiatan eksperimen ini dapat berjalan dengan lancar dan juga hasil penelitiannya ini memiliki validitas yang baik. Apa saja bentuk-bentuk dari desain eksperimen yang baik? Kita akan cek satu persatu. Oke, yang pertama adalah pengantar dari desain eksperimen ini sendiri. Apa yang disebut dengan desain eksperimen? Desain eksperimen adalah semua proses yang peneliti perlukan atau peneliti butuhkan dalam merencanakan dan melaksanakan eksperimen. Jadi desain ini digunakan sebagai bentuk perencanaan sebelum peneliti itu melakukan sebuah eksperimen. Rancangan ini meliputi perencanaan, kemudian langkah-langkah yang berurutan, dan menyeluruh tentu saja, serta bagaimana cara melaksanakan eksperimen. Jadi dari rancangan ini lengkap ya, rencananya seperti apa, kemudian langkah-langkahnya apa yang akan dilakukan dari awal hingga akhir, kemudian caranya seperti apa dalam melaksanakan eksperimen. Desain ini perlu ditentukan sebelum peneliti melakukan eksperimen. Jadi penelitian eksperimen ini memang rigid dan baku gitu ya. Standarnya sebelum melakukan penelitian eksperimen ini desainnya harus sudah jadi terlebih dahulu. Prosedurnya, rancangannya harus sudah ada terlebih dahulu sebelum peneliti itu melaksanakan kegiatan eksperimen di lapangan. Desain yang baik bisa mengatur variabel dan juga mengkondisikan secara seksama. Artinya, dengan desain eksperimen yang baik, peneliti itu bisa mengatur variabelnya, kemudian mengkondisikan variabelnya, mengontrol faktor-faktor yang bisa mempengaruhi atau menjadikan bias hasil penelitian juga. Nah, oleh karena itu, desain ini amat sangat penting sekali ditentukan sebelum penelitian eksperimen dilakukan. Apa saja sih manfaatnya desain eksperimen? Tentu saja, desain dari eksperimen ini ada beberapa manfaat atau manfaat yang bisa didapatkan oleh si peneliti. Yang pertama, peneliti akan memperoleh keterangan secara maksimal tentang proses perencanaan dan pelaksanaan. Di awal, si peneliti ini sudah memiliki gambaran dan juga bayangannya. Proses dari rencana penelitiannya itu akan seperti apa, tahapan-tahapan pelaksanaannya itu seperti apa, sehingga faktor-faktor atau kendala-kendala yang bisa menghambat terjadinya eksperimen ini menjadi lancar atau hambatan-hambatan dari proses eksperimen ini bisa dicegah di awal gitu. Yang kedua, peneliti dan orang lain bisa memahami bagaimana eksperimen disusun dan juga dilakukan. Nah, ini penting juga ya, hasil eksperimen ini si pembaca nantinya atau si eksperimenter lanjutan nanti akan tahu bagaimana proses eksperimen yang sebelumnya ini dilaksanakan. Dengan desain eksperimen yang baik atau dengan desain eksperimen yang jelas, peneliti dapat mengulangi dan mengevaluasi proses eksperimen tersebut. Jadi, kedepannya ketika si eksperimenter ini ingin melakukan eksperimen ulang dengan metode yang sama atau dengan topik yang sama, si eksperimenter ini bisa mengevaluasi dari proses eksperimen sebelumnya atau dari desain eksperimen sebelumnya. Sehingga eksperimen lanjutannya menjadi lebih baik dengan cara menyempurnakan
proses dari eksperimen sebelumnya yang memiliki kendala atau memiliki hambatan. Apa saja yang perlu disiapkan oleh peneliti dalam membuat rancangan eksperimen? Yang perlu disiapkan peneliti diantaranya adalah satu, jumlah dari kelompok eksperimen yang harus disiapkan ini berapa, ya? Berapa anggotanya dan masing-masing kelompok ada berapa kelompok? Maksudnya begini, dari desain eksperimen ini pembaca bisa mengetahui, peneliti juga melakukan rancangan terlebih dahulu. Jumlah dari subjek eksperimenternya ini akan berapa banyak, ya? Berapa puluh misalnya, apakah 20, apakah 30. Kemudian jumlah kelompoknya akan dibagi menjadi berapa? Apakah hanya satu kelompok saja, apakah dua kelompok, apakah tiga kelompok, ataukah lebih? Dan dari masing-masing kelompok ini bisa diketahui berapa jumlah anggotanya di tiap-tiap kelompok. Nah, dari desain ini bisa ditentukan berapa jumlahnya gitu ya. Kemudian yang kedua, dari mana sampel didapatkan dan bagaimana cara membaginya atau mendapatkannya gitu. Apakah metode samplingnya itu menggunakan random sampling, ataukah metode sampelnya menggunakan purposive sampling, atau stratified sampling. Nah, ini harus dijelaskan di desain eksperimen. Kemudian bagaimana cara membagi kelompoknya? Apakah menggunakan metode random, mengajak subjek yang sudah didapatkan gitu ya, atau menggunakan cara matching subjek, jadi di matchingkan gitu ya berdasarkan kriteria tertentu untuk masuk ke kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, ataukah dengan menggunakan randomize berdasarkan statistik atau metode computerized gitu, pakai metode komputer. Yang ketiga juga dijelaskan berapa lama perlakuan akan diberikan. Durasinya misalnya dari satu sesi membutuhkan waktu berapa jam. Kemudian dalam kegiatan eksperimen tersebut membutuhkan berapa sesi gitu ya. Berapa lama durasi dilaksanakan eksperimen? Apakah hanya satu hari, apakah satu minggu, ataukah lebih dari itu? Yang keempat, di dalam desain eksperimen ini, di dalam rancangan juga dijelaskan siapa yang akan memberikan perlakuan dan bagaimana cara memberikan perlakuannya. Itu ya. Kemudian yang kelima, bagaimana menganalisis datanya. Setelah proses eksperimen dilakukan, tentu saja ada data yang didapatkan berdasarkan hasil eksperimen ya. Kemudian dari data-data yang didapatkan ini akan dianalisis seperti apa? Apakah menggunakan analisis SPSS dengan uji T, atau menggunakan ANOVA, atau menggunakan ANACOVA, atau yang lain. Nah, dari sini kita bisa menyiapkan semuanya, perencanaan-perencanaan secara lebih matang dan perencanaan yang baik sebelum kegiatan eksperimen itu dilaksanakan. Sehingga celah-celah yang nantinya ditemukan gitu ya, atau kendala-kendala yang mungkin saja terjadi selama proses penelitian itu sudah bisa diantisipasi sebelumnya. Apa saja sih jenis-jenis dari desain eksperimen? Desain-desain eksperimen ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah desain pra-eksperimental atau disebut juga sebagai pre-eksperimental. Desain yang kedua yaitu eksperimen kuasi atau quasi-eksperimen. Yang ketiga adalah eksperimen murni atau true experiment. Nah, apa yang disebut sebagai pra-eksperimental? Pra-eksperimental adalah kegiatan eksperimen yang dilakukan dengan tanpa melakukan pengendalian terhadap variabel yang berpengaruh. Yang diutamakan dalam desain pra-eksperimental ini adalah
tidak ada kelompok kontrol. Jadi kelompoknya hanya satu saja. Oleh karena itu, karena dalam desain ini tidak ada kelompok kontrol atau tidak ada kelompok pembanding, maka desain ini belum disebut sebagai desain dari eksperimental karena masih banyak sekali hambatan-hambatan yang didapatkan dari proses kegiatan eksperimen ini. Oleh karena itu, desain pra-eksperimen ini tidak dianjurkan untuk digunakan dalam penelitian eksperimen. Artinya, meskipun kegiatan yang atau kegiatan penelitian ini sudah kegiatan eksperimen, namun hasil dari penelitian eksperimen ini masih memiliki banyak kelemahan atau bias-bias dalam penelitian. Nah, bentuk dari pra-eksperimental design ini adalah kelompok dari penelitian hanya dibagi menjadi satu kelompok saja, atau disebut one group pre-test post-test design. Jadi, kelompoknya hanya satu, sebelumnya dilakukan pre-test terlebih dahulu, setelah pre-test dilakukan, kemudian kelompok ini diberikan perlakuan atau diberikan treatment, dan setelah diberikan treatment, kelompok tersebut diberikan post-test. Nah, hasil dari post-test ini dibandingkan dengan hasil pre-test. Meskipun pada hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan gitu ya dari hasil post-test dibandingkan dengan pre-test, akan tetapi hasil tersebut dinilai masih memiliki kelemahan atau bias penelitian gitu ya, karena tidak ada kontrol internal dari hasil penelitian ini. Kontrol internal itu seperti apa? Salah satunya adalah dengan adanya menghadirkan kelompok pembanding atau kelompok kontrol. Yang kedua adalah desain eksperimen murni atau true experiment. Eksperimen murni atau true experiment ini, peneliti melakukan pengendalian secara ketat terhadap variabel-variabel yang tidak dikehendaki pengaruhnya. Yang di antaranya adalah adanya pemilihan sampel subjek dengan cara random, gitu ya. Metode randomisasi subjek ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya ya. Anda bisa mencoba membaca ulang lagi apa yang disebut sebagai randomisasi dalam penentuan sampel. Yang kedua, menggunakan kelompok kontrol sebagai pembanding. Jadi ada kelompok pembandingnya. Jadi jumlah dari kelompok ini tidak hanya satu kelompok saja, tetapi minimal jumlah kelompoknya ada dua, yaitu yang pertama kelompok eksperimen, yang kedua adalah kelompok kontrol sebagai kelompok pembanding. Nah, dalam eksperimen murni ini idealnya dilaksanakan dalam suasana laboratorium. Jadi, suasana kegiatan eksperimen yang dilakukan di laboratorium ini memiliki kriteria yang lebih ideal dalam kegiatan eksperimen murni. Prinsip-prinsip dasar dari desain eksperimen yang pertama adalah adanya replikasi, kemudian randomisasi, yang ketiga adalah kontrol secara internal. Apa itu replikasi, randomisasi, dan kontrol internal? Kita akan bahas di pembahasan slide selanjutnya. Nah, yang pertama adalah replikasi. Apa sih yang disebut sebagai replikasi? Replikasi adalah pengulangan perlakuan dalam suatu eksperimen. Jadi replikasi adalah membuat eksperimen ulang gitu ya, atau membuat penelitian baru lagi dengan metode yang sama, dengan treatment yang sama. Nah, itu adalah replikasi. Jadi melakukan penelitian berulang. Pengulangan ini dilakukan pada unit eksperimen yang berbeda dengan sebelumnya. Maksudnya apa unit eksperimen ini? Bentuk replikasi bisa dilakukan dengan cara diberikan kepada subjek yang berbeda. Misalnya,
penelitian eksperimen 1 subjeknya adalah pada kelompok mahasiswa. Kemudian eksperimen yang kedua, subjeknya adalah karyawan misalnya. Kemudian eksperimen yang ketiga, subjeknya adalah pada anak-anak, dan replikasi selanjutnya, subjeknya adalah lansia. Nah, kelompok-kelompok subjek ini disebut sebagai unit dari eksperimen. Selanjutnya, replikasi juga dilakukan dengan perbedaan dari segi kelompok, waktu, dan tempat. Jadi penelitian yang dilakukan secara berulang ini atau pengulangan eksperimen atau pengulangan penelitian ini bisa diberikan pada kelompok yang berbeda, waktu yang berbeda, juga tempat yang berbeda. Misalnya penelitian yang pertama dilakukan pada mahasiswa, misalnya ya, mahasiswa UIN Wali Songo. Kemudian di penelitian selanjutnya, penelitian yang sama diberikan kepada mahasiswa, namun tempatnya berbeda. Misalnya mahasiswa UGM. Gitu. Kemudian yang ketiga, dilakukan lagi penelitian tersebut, replikasinya kepada mahasiswa, namun sekarang mahasiswanya adalah mahasiswa ITB misalnya. Nah, dari karakteristik subjek yang sama, namun karena tempat atau lokasinya berbeda dan karakteristiknya berbeda, maka penelitian tersebut bisa disebut sebagai penelitian replikasi. Nah, dalam penelitian replikasi ini, variasi-variasi yang dilakukan ini sesuai dengan keperluan dari penelitian. Jadi yang menentukan adalah si peneliti itu sendiri. Replikasi ini dapat diketahui apakah percobaan dapat digeneralisasikan kepada subjek, kelompok, situasi, dan tempat yang berbeda. Semakin banyak replikasi dalam penelitian eksperimen, maka penelitian eksperimen tersebut memiliki tingkat validitas yang semakin baik, karena hasil dari penelitian replikasi tersebut bisa digeneralisasikan pada subjek yang berbeda, kelompok yang berbeda, situasi yang berbeda, atau bahkan tempat yang berbeda. Tujuan dari replikasi ini tentu saja adalah untuk memperluas jangkauan generalisasi dari hasil penelitian eksperimen. Semakin banyak penelitian eksperimen ini dilakukan replikasi kepada sejumlah kelompok yang semakin bervariasi, maka generalisasi dari penelitian eksperimen ini tentu saja menjadi lebih luas. Selain itu, replikasi pengulangan perlakuan diberikan kepada unit kelompok eksperimen yang sama atau kelompok yang berbeda dalam rangkaian eksperimen. Ini replikasi juga bisa diberikan kepada kelompok eksperimen yang sama ya, namun rangkaian eksperimennya bisa saja berbeda. Misalnya sama-sama diberikan pada subjek kelompok mahasiswa tadi ya. Yang pertama, replikasi pertama sudah dilakukan pada mahasiswa UIN. Kemudian yang kedua dilakukan lagi pada mahasiswa UIN lagi. Tetapi yang membedakan adalah di penelitian replikasi yang kedua, ada bagian dari eksperimen atau rangkaian eksperimen yang berubah. Bisa ada yang ditambahkan, bisa ada yang dikurangi sesuai dengan kebutuhan penelitian dan hasil dari penelitian sebelumnya. Penentuan jumlah replikasi menurut Hanafiah. Berapa kali sih idealnya replikasi penelitian ini diberikan atau dilakukan gitu. Nah, ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah dengan melihat derajat ketelitian. Semakin peneliti itu menginginkan penelitian eksperimennya ini semakin memiliki ketelitian yang tinggi, maka jumlah replikasinya akan semakin besar tentu saja, atau semakin banyak.
Ketika peneliti ingin mengetahui tingkat validitas dari eksperimennya itu memiliki tingkat validitas eksternal yang lebih tinggi atau validitas ekologi yang sudah kita bahas di pertemuan lalu ya tentang validitas, maka jumlah replikasinya tentu saja akan semakin banyak gitu. Nah, faktor lain yang menjadikan replikasi penelitian eksperimen itu lebih tinggi adalah karena adanya keragaman bahan, alat, atau media, serta lingkungan eksperimen yang digunakan. Semakin heterogen tools yang digunakan atau semakin banyak tools atau alat-alat yang digunakan dalam eksperimen ini, maka jumlah replikasinya tentu saja semakin besar, gitu ya. Kemudian yang ketiga, jika penelitian eksperimen ini semakin besar biayanya, artinya apabila eksperimen yang kita lakukan itu membutuhkan biaya yang amat sangat besar sekali, maka tentu saja replikasinya dapat diperkecil atau tentu saja peneliti lain yang ingin melakukan replikasi penelitian ini menjadi lebih rendah karena biaya atau cost yang dikeluarkan untuk melaksanakan penelitian ini amat sangat mahal. Jadi ada faktor-faktor ini ya, 3 faktor tadi. Selanjutnya adalah randomisasi. Apa tujuan peneliti melakukan metode randomisasi subjek? Tujuannya adalah peneliti ingin mengurangi bias yang disebabkan karena kesalahan sistematis yang disengaja atau dilakukan oleh si peneliti. Tentu saja faktor randomisasi ini digunakan adalah untuk meminimalisir bias, sehingga eh, adanya hubungan subjektif antara subjek dengan si peneliti ini bisa diminimalisir. Jadi hasil penelitiannya akan menjadi lebih objektif gitu. Yang ketiga adalah kontrol internal. Apa itu kontrol internal? Kontrol internal adalah upaya pengendalian kondisi lapangan dari heterogen menjadi homogen. Ya, misalnya dalam melakukan penelitian eksperimen, tentu saja sebelum kita melakukan eksperimen itu kita akan memilih subjek terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita melakukan screening terlebih dahulu, ya. Dari proses screening kita akan mendapatkan subjek-subjek yang bersifat homogen atau memiliki ciri yang sama dengan ciri-ciri yang kita harapkan dalam subjek penelitian kita. Sehingga bentuk dari heterogen subjek sudah bisa kita hindari di awal. Yang kedua, peneliti membagi unit eksperimen ke dalam beberapa kelompok. Jadi, kontrol internal ini bisa dilakukan dengan cara peneliti membentuk kelompok kontrol, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kontrol internal juga berguna untuk membuat prosedur penelitian menjadi lebih kuat, lebih efisien, dan lebih sensitif. Artinya, hasil dari penelitian nantinya memiliki tingkat validitas yang lebih baik. Kemudian yang keempat adalah pengelompokan atau grouping. Nah, grouping ini peneliti akan membagi unit-unit eksperimen dalam beberapa kelompok. Jadi subjek eksperimen ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Apakah hanya 2 kelompok, kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, atau lebih dari 2 kelompok ini? Kemudian yang kelima, jumlah unit eksperimen dalam kelompok juga diharapkan sama atau balance. Misalnya, jika kelompok eksperimen jumlahnya ada 10 peserta, maka kelompok kontrolnya juga ada 10 peserta.
Semakin jumlahnya ini sama antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, maka tingkat kontrol internalnya ini bisa dikatakan memiliki kontrol internal yang baik. Kontrol internal ini berfungsi untuk mengurangi pengaruh campuran atau istilahnya confounded effect. Apa sih confounded effect ini? Confounded effect adalah pengaruh yang terjadi pada variabel yang diamati. Terjadi karena adanya interaksi atau pengaruh bersama dari faktor perlakuan dan faktor non-eksperimental. Cara pengelompokan yang dianjurkan adalah dengan tidak mengelompokkan berdasarkan faktor yang terkait langsung dengan variabel yang diamati. Artinya, confounded effect ini adalah melakukan kontrol pada variabel-variabel non-eksperimen atau variabel ekstra. Apa itu variabel ekstra? Variabel ekstra ini sudah kita bahas pada pembahasan di variabel eksperimen. Yang mana variabel ekstra ini adalah faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain yang bisa mempengaruhi hasil dari eksperimen kita, namun pengaruh itu tidak kita harapkan keberadaannya. Oleh karena itu kita harus kontrol, kita harus eliminasi. Gitu ya. Contohnya di sini, penelitian kita itu ingin mengetahui atau ingin melihat pengaruh dari penyajian kata bermakna dengan tidak bermakna terhadap daya ingat siswa. Nah, kalau kita ingin melihat variabel daya ingat siswa, maka faktor yang turut mempengaruhi adalah kemampuan intelektualnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, eksperimenter tidak boleh mengelompokkan kelompok-kelompok eksperimen dengan kelompok-kelompok kontrol berdasarkan dengan kriteria IQ. Artinya, kelompok eksperimen ini siswa-siswa yang intelektualnya di atas rata-rata misalnya. Sementara kelompok kontrolnya adalah siswa-siswa yang secara intelektual itu rata-rata. Nah, dari pengelompokan berdasarkan intelektual kemampuan daya intelektual ini sudah ada perbedaan gitu ya. Sehingga dari proses penelitian ini menjadi adanya pengaruh campuran karena mengelompokkan kelompok atau membagi kelompok berdasarkan penggunaan IQ. Bentuk perlakuan dan pembandingan. Kelompok pembanding atau kelompok kontrol memahami perlakuan terhadap pemberian efek tertentu. Nah, kelompok kontrol ini berbeda dengan variabel kontrol ya. Pada eksperimen, tidak dapat disimpulkan dengan mudah bahwa akibat yang terjadi adalah hasil dari perlakuan apabila penelitian tersebut tidak ada kelompok pembanding. Nah, ini contohnya adalah pada kelompok pra-eksperimental design tadi ya, di mana kelompok tersebut hanya menggunakan satu kelompok saja, gitu, tanpa adanya kelompok pembanding. Maka hasil eksperimen meskipun ada perubahan atau ada perubahan perilaku pada saat post test gitu ya, ada perbedaan perilaku pada saat post test, hasil dari perubahan ini tidak bisa kita simpulkan gitu bahwa hasil perubahan adalah hasil dari perlakuan. Kenapa? Karena tidak ada kelompok pembandingnya gitu. Sebagai pembanding kelompok subjek pada kelompok kontrol, kondisinya atau kriterianya haruslah sama dengan kelompok eksperimen. Contohnya, dari segi usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, tingkat pendidikan, faktor lain yang signifikan,
apabila ciri-ciri ini menjadi ciri-ciri yang penting yang akan kita soroti. Gitu. Jika kelompok baik dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen ini sudah homogen atau mereka memiliki ciri yang sama, maka hasil kesimpulan dari eksperimen menjelaskan bahwa hasil intervensi memberikan pengaruh pada variabel yang diamati. Nah, jadi prasyarat dari penelitian eksperimen ini pada pembagian kedua kelompok ini haruslah homogen, ya, haruslah memiliki ciri yang sama. Sehingga pada hasil eksperimen itu, ketika kita bandingkan dengan kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, ketika ada perbedaan, maka hasil eksperimen ini bisa dinilai sebagai pengaruh dari hasil eksperimennya, bukan karena faktor lain. Metode dalam membagi kelompok kontrol dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah kelompok kontrol, yang mana kelompok ini adalah kelompok mandiri terhadap perlakuan. Artinya apa? Kelompoknya ada dua nih, ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi kelompok kontrol ini sifatnya adalah kelompok mandiri. Gitu. Yang kedua, kelompok kontrolnya bisa berupa kelompok yang sama dengan kelompok perlakuan. Jadi kelompoknya ini hanya satu, ya, hanya kelompok eksperimen saja. Nah, pembandingnya siapa? Pembandingnya adalah si kelompok eksperimen itu sendiri atau diri mereka sendiri. Kelompok kontrol dalam eksperimen. Yang pertama, kelompok ini tidak mendapatkan perlakuan. Yang kedua, kelompok kontrol bisa juga mendapatkan perlakuan dalam bentuk placebo. Placebo ini apa? Placebo adalah perlakuan yang sebenarnya tidak memberikan efek apapun yang relevan terhadap perilaku yang diamati. Yang ketiga, adanya perlakuan secara konvensional diberikan kepada subjek. Bisa juga kelompok kontrol ini diberikan bentuk perlakuan yang sifatnya klasik atau konvensional. Kemudian yang keempat, bisa juga kelompok kontrol ini diberikan perlakuan namun perlakuannya kurang variatif, gitu ya. Jadi model-model dalam kelompok kontrol ini macam-macam, ya. Ada yang tidak diberikan perlakuan, ini boleh desain seperti ini. Kemudian yang kedua, ada yang diberikan placebo. Kemudian yang ketiga, ada yang diberikan perlakuan secara konvensional. Yang keempat, ada yang diberikan perlakuan tetapi kurang variatif. Apa sih sebenarnya fungsi kelompok kontrol dalam penelitian eksperimen? Kelompok kontrol ini berfungsi yang pertama adalah sebagai kontrol membuat desain eksperimen menjadi lebih efisien, gitu ya, hasil eksperimennya menjadi lebih efisien. Kemudian yang kedua, kontrol dapat menghasilkan uji kemaknaan menjadi lebih sensitif. Jadi tingkat validitasnya akan menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, dengan adanya kontrol akan meningkatkan power test karena perlakuan kontrol akan mengurangi besarnya kesalahan dari eksperimen. Jadi dengan adanya kelompok kontrol ini, hasil dari tes hasil dari pengukuran ini mengurangi tingkat kesalahan dari eksperimen itu sendiri atau kelompok eksperimen. Nah, model-model dalam perlakuan. Yang pertama adalah perlakuan versus tanpa perlakuan. Jadi kelompok eksperimennya dikasih perlakuan, kelompok kontrolnya tidak diberikan perlakuan. Kemudian yang kedua, perlakuan versus perlakuan lain. Jadi kelompok eksperimen diberikan perlakuan, kelompok kontrolnya diberikan perlakuan yang lain. Kemudian yang ketiga, perlakuan versus placebo. Jadi kelompok eksperimen diberikan perlakuan, kelompok kontrolnya perlakuannya berupa placebo. Yang keempat,
perlakuan versus perlakuan yang bervariasi. Jadi, kelompok eksperimennya mendapat perlakuan, kelompok kontrolnya mendapatkan perlakuan yang bervariasi. Nah, ini model-model dari perlakuan. Contoh dari perlakuan versus tanpa perlakuan. X kita sebut sebagai kelompok perlakuan atau kelompok eksperimen. Y adalah kelompok kontrol. O adalah pengukuran. Jadi, antara X dan Y, X ini kelompok perlakuan atau kelompok eksperimen. Setelah mendapatkan eksperimen kita ukur. Kemudian Y setelah penelitian kelompok Y ini tidak mendapatkan perlakuan, kita ukur. Nah, O pada X dan O pada Y ini kita bandingkan. Perbedaan hasil pengukuran ini antara OX dan OY ini dianggap sebagai akibat dari perlakuan. Selanjutnya, perlakuan versus perlakuan lain. X adalah kelompok eksperimen dan Z adalah kelompok eksperimen yang mendapatkan perlakuan dalam bentuk eksperimen lain. Nah, dari X dan Z kita sama-sama ukur dan hasil pengukurannya kita bandingkan. Pada perlakuan kelompok kontrol diberikan sebagai tanggung jawab moral peneliti kepada subjek penelitian. Nah, ini kelompok Z ini diberikan intervensi lain ini sebagai bentuk tanggung jawab dari si peneliti gitu ya. Karena si kelompok tersebut sudah diikutkan dalam sebuah penelitian gitu. Maka tetap diberikan perlakuan yang lain. Nah, apabila terdapat perubahan pada hasil OX dan OZ ini, maka hasil pengukuran kepada dua kelompok ini dianggap sebagai akibat dari perlakuan. Yang ketiga adalah perlakuan versus placebo. X adalah kelompok eksperimen dan P adalah kelompok kontrol yang diberikan placebo. Umumnya, placebo ini dikembangkan di bidang farmakoterapi. Perbedaan hasil pengukuran kedua kelompok ini dianggap sebagai akibat dari perlakuan. Gitu ya. Apabila ada perbedaan antara OX dan OP, maka hasil perbedaan ini dinilai sebagai akibat dari perlakuan. Yang keempat adalah perlakuan versus perlakuan bervariasi. Jumlah kelompok yang diteliti tidak selalu terdiri dari dua kelompok ya. Peneliti dapat mengembangkan jumlah kelompok sesuai keperluannya. Ada kalanya jumlah kelompok ini 3 atau bahkan 4 kelompok. Masing-masing mendapatkan perlakuan berbeda dan bervariasi. Jumlah kelompok disesuaikan dengan tujuan penelitian dan kesanggupan dari peneliti. Nah, desain ini disebut juga dismalling atau membandingkan dua kelompok yang mendapatkan perlakuan berbeda dan juga bervariasi. Jadi kelompoknya sangat banyak sekali gitu ya, tidak hanya kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Tetapi kelompok kontrolnya ini bisa lebih dari satu. Contohnya gini ya, XXX adalah kelompok perlakuan yang mendapatkan intervensi lebih banyak dan lebih bervariasi, dan X adalah kelompok kontrol. Ini kelompoknya hanya dua, tetapi bentuk intervensinya kelompok eksperimen ini lebih bervariatif atau bervariasi. Jadi XXX ini diukur dan X diukur. Perbedaan hasil pengukuran kedua kelompok ini dianggap sebagai akibat dari perlakuan gitu. Nah, demikianlah materi dari desain eksperimen ya. Jadi desain eksperimen ini
penting sekali dibuat oleh si peneliti sebelum penelitian eksperimen itu dilaksanakan ya. Mulai dari bagaimana menentukan subjeknya, kemudian bagaimana cara membagi subjeknya, siapa yang akan memberikan perlakuan, seberapa lama perlakuannya akan dilaksanakan, sesi-sesinya berapa, akan terbagi menjadi berapa sesi, durasinya berapa lama, siapa yang akan memberikan eksperimen, dan hasil data yang didapatkan itu akan dibagaimanakan. Nah, itu penting sekali disusun dalam desain eksperimen, yang mana desain ini ditransformasikan ke dalam bentuk modul eksperimen atau prosedur eksperimen sebelum eksperimen ini dilaksanakan. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Selanjutnya, sesi diskusi akan kita lanjutkan di forum diskusi di WhatsApp Group. Kita tutup sesi penyampaian materi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.